kakak-kakak semuanya, kenalin nama aku Sabila Ainia Karim, bisa dipanggil Aini. Aku dari jurusan Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Tunggu, kameranya pindah ke sini. Oke, jadi aku mahasiswi semester 8, bisa dibilang mahasiswa akhir. Untuk lebih detailnya, aku jelasin di video sebelah ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat melanjutkan ke tahap ini dalam proses seleksi Digistar Internship. Nah, dari video yang pertama, izinkan saya untuk melanjutkan terkait penjelasan informasi atau profil tentang diri saya sendiri. Jadi, saya adalah mahasiswa semester 8 dengan jurusan Teknik Komputer di Universitas Negeri Makassar dengan memiliki minat yang sangat kuat dalam riset berbasis data, pengembangan teknologi digital, dan terakhir transformasi bisnis. Saya memiliki pengalaman dalam pengumpulan, pembersihan data, analisis data, dan mengidentifikasi pola dan insight yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, saya juga tertarik pada UI UX design, user research, serta terbiasa bekerja secara kolaboratif maupun mandiri. Saya sangat tertarik untuk mengikuti Digistar Internship karena ingin terlibat langsung dalam proyek riset dan pengembangan teknologi digital di lingkungan yang dinamis seperti Telkom Indonesia. Nah, tentunya posisi researcher yang saya apply ini sangat sejalan dengan ketertarikan saya terhadap data, inovasi produk digital, serta bagaimana riset dapat membantu kebutuhan user dan arah bisnis. Dan saya berkomitmen untuk menjalani program ini dengan maksimal serta menjadikannya sebagai batu loncatan untuk berkembang secara profesional. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan dari awal bahwasanya saya adalah mahasiswa akhir, tentunya kesibukan saya saat ini yakni menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi, serta membangun portofolio pribadi. Saya juga aktif mengikuti pelatihan seperti data analisis dan UI UX design. Dan saat ini saya juga sekarang lagi aktif mengikuti program magang untuk mengasah kemampuan di dunia kerja nyata. Karena saya senang bertemu dengan orang-orang baru serta mengeksplor hal-hal yang menarik dan potensial untuk dikembangkan. Meskipun saya sedang berada di tahap akhir kuliah, saya yakin bahwa keikutsertaan saya dalam program Digistar Intern ini tidak akan mengganggu proses penyusunan skripsi saya. Justru sebelum resmi menyandang gelar sarjana, saya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman kerja yang relevan, yang bermakna, untuk bekal awal saya di dunia profesional. Sebagaimana dengan pengalaman saya ketika mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka pada tahun 2003 di Universitas Brawijaya menjadi salah satu momen penting dalam membentuk kemampuan saya beradaptasi di lingkungan yang baru. Selama program tersebut, saya belajar cepat untuk menyesuaikan diri, membangun relasi dengan orang yang latar belakangnya yang beragam, serta menghadapi tantangan di luar zona nyaman saya. Hal inilah yang membuat saya semakin terbuka, fleksibel, percaya diri ketika beradaptasi di lingkungan yang dinamis yang belum saya kenal sebelumnya. Salah satu proyek paling menarik yang pernah saya kerjakan dan tentunya yang tidak akan pernah saya lupakan juga, yakni tugas akhir mata kuliah visualisasi data ketika saya mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Brawijaya, yang dimana dalam proyek ini saya mengerjakannya secara sendiri dalam kurang waktu sebulan. Dan proyek ini saya menganalisis tingkat kriminalitas global menggunakan dataset dari Kaggle. Nah, yang paling menarik dari proyek ini yakni prosesnya. Karena pertama-tama saya memulai memilih dataset yang sangat mentah dan berantakan dari Kaggle. Terus yang kedua, saya membersihkan dan merapikannya ke Excel karena ada banyak sekali ketidaksesuaian antar negara dan tahun. Dan itu merupakan hal yang sangat sulit. Lalu selanjutnya saya melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola, seperti peningkatan atau penurunan jenis kejahatan yang tertentu. Lalu selanjutnya saya memvisualisasikan datanya menggunakan Tableau dengan berbagai jenis grafik seperti line chart, bar chart, dan pie chart agar analisis tersebut mudah dipahami. Dan yang terakhir, saya melakukan penyusunan dashboard akhir yang menampilkan insight secara visual dan informatif. Tantangan utama sebenarnya adalah ada banyak format data yang tidak konsisten antar negara dan tahun, serta banyak sekali missing value atau nilai yang kosong yang tidak standar. Tapi alhamdulillahnya saya bisa mengatasinya dengan cara yang pertama, saya melakukan riset terlebih dahulu untuk data tersebut. Yang kedua, saya memahami data tersebut lebih dalam lagi. Lalu yang selanjutnya saya melakukan reformatting secara manual, membuat segmentasi data secara berdasarkan tahun dan wilayahnya.
Lalu saya memverifikasi data tersebut sebelum divisualisasikan. Dan akhirnya saya berhasil membuat dashboard interaktif di Tableau yang menampilkan tren kriminalitas secara global. Proyek ini alhamdulillah saya dinilai sangat baik oleh dosen saya dan membawa nama baik universitas saya sendiri, yakni Universitas Negeri Makassar. Dan proyek ini juga digunakan untuk referensi bagi mahasiswa lainnya. Saya merasa bangga dan puas atas proyek ini karena bisa menyelesaikannya secara mandiri. Proyek ini menguatkan minat saya dalam data analisis dan memperluas pemahaman saya bahwasanya data bisa diproses menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan, persis seperti peran researcher yang saya minati saat ini. Tools yang bisa saya gunakan tentunya yang pertama ada Tableau dengan skala 9/10. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel dengan skala 9/10. Terus yang ketiga ada Figma dengan skala 10/10. Lalu yang keempat ada Google Sheet dengan skala 9/10. Lalu yang kelima ada Microsoft Office seperti Word, PowerPoint dengan skala 10/10. Dan yang terakhir ada Canva dengan skala 10/10. Baik, itulah tadi video resume saya. Semoga apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas dan bisa membawa saya ke tahap selanjutnya. Amin. Saya Sabila Ainia Karim pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata yang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.